Aksara Jawa di ranah publik. Kenapa aksara Jawa ada di ranah publik? Ini sebenarnya karena apa? Bagaimanakah aksara Jawa di ranah publik? Kayak random sekali. Banyak sekali. Ini kalau ini dosanya itu lebih dari dosa besar. Ini ngungkuli murtad ini. Nah ini dosanya ngungkuli murtad. Sing ini, wah jangan. Saya itu dari beberapa yang saya potret ini, saya sudah gemeter, sudah redek dari Kabupaten Karanganyar sudah gemeter saya. Terus ini ketok tensiku rada munggah pas ini. Nah ini ya Allah Gusti tensiku piro, ya Allah astagfirullahaladzim. Nah terus ini saya sudah redek, karena saking redeknya terus akhirnya saya pulang. Tapi saya sempat memotret. Jawa di ranah publik. Kenapa aksara Jawa ada di ranah publik? Ini sebenarnya karena apa? Menjaga eksistensi atau titik-titik. Nah, ini panjenengan isi sendiri. Tidak hanya di Karanganyar, di Solo, tidak di Jawa Tengah, Jatim dan Yogyakarta itu juga sudah mulai ini caranya matur. Kalau saya bilang menjaga eksistensi ya sebenarnya intinya menjaga eksistensi, cuman eksistensi ini sopo kan seperti itu. Eksistensi ini aksara Jawa, eksistensi ini budaya Jawa, eksistensi ini pejabat, atau eksistensi dari sebuah kepentingan. Itu kepentingannya siapa? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dan menulis aksara Jawa, terutama menulis aksara Jawa. Ini yang paling baku dalam penulisan menggunakan aksara Jawa. Tidak seperti huruf Arab yang ditulis dari kanan ke kiri, aksara Jawa seperti halnya alfabet ditulis dari kiri ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua perlu diketahui bahwa aksara Jawa ini disebut scriptio continua. Jadi penulisannya delujur ngaten nggih. Apa itu, Pak? Jadi tidak ada spasi kalau menulis aksara Jawa itu. Dari kiri ke kanan seperti huruf Latin biasa, tidak seperti Arab. Kalau Arab kan dari kanan ke kiri. Dan ini bersifat scriptio continua, tulisannya menyambung, tidak dispasi Bapak Ibu, tidak kalau kita menulis dengan Latin tidak. Kemudian silabik itu artinya silabis, bersifatnya suku kata atau wando. Jadi hono, coroko dan seterusnya, tidak A, B, C, D itu tidak kalau aksara Jawa. Kemudian aksara H itu mengganti huruf A dan juga dia bisa berfungsi sebagai huruf vokal yang lain kalau diberi sandangan swara. Selain aksara H yang dia bisa menjadi vokal yang lain, di aksara Jawa itu juga ada yang disebut
aksara swara. Kemudian ada juga tiap aksara Jawa itu mempunyai dua perwujudan. Yang pertama adalah nglegena dan yang kedua itu ada pasangannya. Ini secara garis besar saja. Paugeran nyerat mawi aksara Jawa. Jadi menulis menggunakan aksara Jawa itu ada dasarnya, Bapak Ibu. Tidak waton menulis, tidak. Kemudian jangan menyalahkan aplikasi, tidak. Aplikasi itu kalau dia sudah support di perangkat, mau itu di HP atau laptop atau desk komputer, itu seharusnya sudah benar. Kalaupun keliru, berarti yang keliru itu bukan aplikasinya, tapi yang ngetik pakai aplikasi itu. Jangan nyalah ke aplikasi yang jelas. Wewaton atau paugeran atau tata tulis menggunakan aksara Jawa itu ada 3. Yang pertama Mardikawi. Jadi kalau Mardikawi ini adalah sebuah patokan untuk menulis aksara Jawa, tetapi dia untuk Jawa kuno. Sebenarnya Mardikawi menika sanes paugeran nggih Pak. Sebenarnya ini adalah sebuah buku yang di dalamnya itu berisi penjelasan-penjelasan untuk membaca dan menulis menggunakan aksara Jawa kuno sebenarnya. Jadi ini masuk paugeran apa tidak? Ya mlebu ya iso, ora ya ora apa-apa. Kalau saya mending tidak masuk saja. Begitu tidak masuk kan tidak fardu untuk dipelajari gitu. Yang kedua, kita memiliki wewaton Sriwedari di Perda nomor 9 tahun 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengacu pada wewaton Sriwedari atau paugeran Sriwedari untuk tata tulis menggunakan aksara Jawa. Jadi di Jawa Tengah hukumnya fardu kita pakai ini. Kalau di Jawa Timur dan Yogyakarta bagaimana? Yogyakarta itu punya aturan sendiri yang baru terbit tahun 2021. 1 atau 2 bulan sebelum Kongres Aksara Jawa di Yogyakarta, itu Yogyakarta baru menerbitkan wewaton menggunakan wewaton atau tata tulis menggunakan aksara Jawa. Tapi kalau Jawa Tengah kita sudah punya mulai dari tahun 2012. Jadi wewaton Sriwedari ini yang harusnya untuk Gegebengan, ini yang harusnya dipakai oleh Jawa Tengah ini. Karena Karanganyar itu masih Jawa Tengah, jadi kita juga seharusnya menulis menggunakan ini. Tidak asal saja, itu tidak. Ya, nek mudeng, nggih. Apal no cara luar biasa. Paugeran panyeratipun aksara Jawa hasil Kongres Bahasa Jawa kedua ing Batu Malang tahun 1996. Jadi di Kongres Bahasa Jawa kedua ini sebenarnya sudah juga ditetapkan bahwa 3 provinsi yang notabene merupakan provinsi yang menggunakan aksara Jawa itu sudah menandatangani sebuah aturan baru tata tulis untuk menulis menggunakan aksara Jawa. Ini biasanya kalau di kalangan akademisi disebut sebagai 3 gubernur. Paugeran 3 gubernur, memang bilangnya seperti itu, lebih kondang seperti itu. Jadi panyeratipun aksara Jawa ewah kata sangat. Jadi antarane antara Sriwedari kemudian dengan 3 gubernur itu sangat berbeda tata tulisnya. Kalau di di 3 gubernur ini ya nulisnya ya gitu. Seharusnya karena ini sudah menjadi
ini di asman atau ditandatangani oleh 3 gubernur ya pakainya ini. Permasalahannya dia 96 dan Jawa Tengah itu punya wewenang sendiri untuk menerbitkan perda baru 2012. Jadi mau tidak mau ya pakainya ya yang baru itu. Tidak pakai ini ya jane wong sudah ada perda kok. Itu tertinggi. Jane sinau hukum itu juga penting sebenarnya jebulannya. Ini perdanya. Dalam kegiatan perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa perlu ditetapkan pedoman penulisan aksara Jawa dengan wewaton Sriwedari sebagai panduan serta dilakukan pembelajaran kembali carakan Jawa dimulai dari aksara Jawa Dento Wianjono, sandangan, pasangan dan angka. Ini simpelnya seperti itu. Jadi kenapa Jawa Tengah masih pakai Sriwedari? Oh, kita punya perda. Kadang-kadang teman-teman itu banding-banding ke Yogyakarta wis ngene, kok Jawa Tengah masih stuck ikut yang Sriwedari. Ya nek pengen melu Yogyakarta ya pindah KTP ora apa-apa. Minimal ora pindah KTP ning ya sawai pindah ning kono ya ora apa-apa. Karena saya lahir di Jawa Tengah, hidup di Jawa Tengah, sawah saya juga ada di Jawa Tengah ya, mau tidak mau aturan yang saya ikuti ya aturannya Jawa Tengah. Bagaimanakah aksara Jawa di ranah publik? Wes ini gayeng ini. Random sekali. Banyak sekali. Iya. Solo Raya niki kula rada mumet. Ini sebenarnya tidak bisa dibaca. Asli tidak bisa dibaca ini. Iya. Aplikasi yang salah tidak, yang nulis yang salah. Jangan nyalahke aplikasi. Kamar Dagang Indonesia. Nek niki rada bener jane rada. Nggih, leres nggih rada bener nih ya. Kamar Dagang Indonesia. Yah. Ning ngangge spasi. Ini pun bener nih gini, benarnya ya 90-an%. Kabupaten. Karanganyarnya itu saya kritik. Linggone kan Karang berarti itu. Karang. Karang anyar. Ya, seharusnya tidak perlu dipangku. Pangkure kok dudu bojone. Nggih, ketoke Kabupaten Karanganyar duwe bojo iki. Karanganyar. Karanganyar kan Karanganyar. Nggih. Orang Karanganyar. Nggih. Lah aksara swara isih dikei aksara swara isih dikei sandangan swara. Kuwi kan padha karo banyu kulkas dikei es batu. Menapa menawi gelar itu mangke wonten tuladanipun kok tidak kalau Jogja itu kan wong Jawa Tengah nulis singkatan kados dene SE ngaten nggih. SE lah wong patokanmu wis Sriwedari kok nulismu iso so terus di so terus di KIE dados so lajeng padha lingso lajeng padha lingso ngaten. Lah terus lho ya ditulis wae S itu S so ditaling terus ngaten. Kok iso? Lah jarimu Sriwedaren. Nek Sriwedaren kuwi dasare lafal ngaten. Iya, lafal. Pramila sah menawi dipun serat pangaten. Nggih, sae nggih sah.
sahnya sah-sah saja. Ning ya rada ra wangun. Radi mboten wangun. Menika kersanipun nyerat sing bener apa? Sekretariat daerah. Nggih. Kersanipun badhe nyerat makaten, kersanipun. Nggih, bejanipun sedaya seratan Jawi menika ngandhapipun wonten latinipun. Nggih, dadi mudeng. Nggih. Yen ora ndak mikir no. Nggih. Leres ki jalan menika cakra dikei pepet. Mesake. Cakra dikei pepet itu kan ya dosa besar ini. Sekretariat daerah. Nggih. Nyeratipun daerah menika sampun leres. Pun leres menika. Dinas ini dia bisa menulis daerah dia nulisnya pakai DH. Sudah benar ini. Meskipun ininya ditulis do biasa, tapi ini sudah benar. Bunyinya do nggih leres. Ning iki kok ora? Sekedar beda percetakane iki. Piye karepe? Menika Dinas Koperasi Usaha Kecil. Ini bukti bahwa aplikasinya baik-baik saja adalah di situ pasangan to sudah butuh saat dia menjabat cokro. Berarti ini dia sudah pakai aplikasinya Unicode yang aksara Jawa. Unicode ini pengembangnya adalah teman-teman dari Yogyakarta. Jadi kalau untuk aksara Jawa dengan aplikasi yang masih ANSI, dia tidak bisa ditulis pasangan to nek ketemu cokro tone itu nggak bisa ditulis, dia nulis seperti itu tidak bisa. Ini salah satu bukti bahwa aplikasi ini sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah di aplikasinya. Sing nulis wae sing transmigrasi nggih bertumpuk ini nggih leres Bu Yuli. Wong Jawa ki wong paling setia Mbak Intan. Ya. Pasangan wong siji, ra nek pasangan tumpuk telu ra eneng. Mula nek kula kalih murid-muridnya, apa iya Bu, kalau jejer 3 bagaimana? Oh, jejer 3. Kuwi paribasane nek kowe duwe bojo, kowe seneng wong wedok liya, kuwi kudu mbok pateni sik salah siji. Bu Yeni kok gitulah? Iya memang harus seperti itu. Harus dimatikan dulu salah satu. Maksudnya dipangku dulu, dimatikan dulu, baru nanti muncul aksara induk baru, kemudian di bawahnya baru boleh ada pasangan baru lagi, begitu baru boleh. Ini salah satu contoh bahwa orang Jawa itu sebenarnya tipe setia. Terus aksara Jawa wong Jawa itu paling tidak bisa move on itu. Move on. Paling tidak bisa move on itu. Move on. Ini kalau ini dosanya lebih dari dosa besar. Ini ngungkuli murtad ini dosanya ngungkuli murtad. Sing ini wah jalan. Saya itu dari beberapa yang saya potret ini saya sudah gemeter, sudah redek dari Kabupaten Karanganyar sudah gemeter saya. Terus ini ketoke tensiku rada munggah pas ini. Nah, ini ya Allah Gusti tensiku piro ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, terus ini saya sudah redek karena saking redeknya terus akhirnya saya pulang. Tapi saya sempat memotret. Maksudnya itu mau menulis Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar. Karena saya fokusnya hanya di aksara Jawanya saat itu, saya masih nangkring di motor. Ini foto ini saya ambil pas di depan regol rumah dinas bupati yang sisih wetan. Saya masih ingat.
nangis sudah ndak bisa. Loh saya sudah bilang, aku ra ikhlas kowe nangisi kaya ngene iki katanya gitu. Jadi saya ndak bisa nangis. Sampai rumah saya marah, bojo saya kabruki. Duwe nomor telepone Robert Bro ora? Apa meneh iki bar liwat perapatan ngendi? Tolong diteleponke Ibu piye carane? Nek perlu kula apa jenenge dijadwalke ketemu. Wah, audiensi mbok piye carane? Aku ora dibayar ora apa-apa, gratis. Tolong, kalau untuk tulisan seperti itu insya Allah saya masih bisa. Kula niku mau sing ngeten tadi. Saliro, saliro, saliro kepegang. Ini aksara ini memang ada di tong, dan permasalahannya adalah di bahasa Jawa Baru kita tidak punya diftong. Diftong itu ada di Jawa Kuna. Ini kembali. Kalebet. Pantai. Itu tidak ada. Jadi patokannya sebenarnya kalau patokan Sriwedari itu sudah aman kok. Makanya menjadi orang normatif itu sebenarnya enak jane, enak kalau normatif. Kadang-kadang kita itu ya tidak normatif itu tadi. Kulo mikir saliro ki opo. Saya hanya fokus di situ. Jadi memang orang itu kalau fokus di satu hal itu dikai apa-apa nggak bakal tembus. Akhirnya saya delek-delek masih nangkring itu sudah, walaupun disawangi satpame rumah dinas, potret mandek teng mriki kula suwe banget 5 menit ada. Loh saya nggak ikhlas keluar, jadi kemudian saya ndungkluk, terus saya eneng anune ding, eneng tulisane Latin, badan kepegawaian. Tensiku ketoke langsung jondel itu. Terus saya langsung pulang itu. Sing neng omah sing tak nesoni. Banyak neng kula niki pun ini ketoke tensi kula pun mboten kuat. Jadi saya pulang akhirnya. Ya itu sama di Surakarta pun begitu. Iya. Dulu lama. Saya adik kelasnya sendiri mau murid nyuruh muridnya memotreti yang ada instansi. Banyak sekali kesalahan yang saya buyuk-buyukin. Nusuan itu tulisannya nusuna. Ya kalau nusuan itu mas, itu linggoni pun menapa? Lingganya apa? Nusuk atau nusu? Susuk. Jadi pomne di Susuk. kelurahan nusukan itu nusuk terus an. Mas Dini pun susuk. Nah, angsal an kan jadinya nusuk. Nusukan. Nusuk kedai pun susuk. Iya ya. Pokoknya sing kula masalahke kok nusunak niku lho. Napa? Nusunak. Nusukan jadi nusunak. Kok jangankan kok Solo, Karanganyar, Jogja itu saja masih banyak. Jogja masih banyak. Klaten itu dulu misi-misi ini pelantikan itu kabeh seluruh Klaten nganggo rimpang tulisan Jawa ning kleru kabeh. Wah, tapi dengan bangga dia kalau rimpang. Oke. Mare apa ya? Kita ini lestari kuanton lestari kita apa tanpa kuanton kan jadi yo pas ben kenal generasi muda kita orang bener yo bener grup cantik mesti pimpinannya ya boten ngepal kan saya kan pemain cantik memakai kadenan ya kalau kenal sih masane yang nulis itu yang bener ulang bener. Nah pokoknya nggak usah bener pokoknya generasi muda seneng yang jadi lusa ya ngopo gunane kayak gitu. Nggih, amargi rumiyin ngaten. Mr. Whitehair rumiyin rikala tasih lenggah
nate ngendika. Mulang aksara Jawa ki sing penting bocah ngerti nek aksara Jawa ki ana rasa digawe ruwet. Menika Mr. Whitehead ingkang ngendika. Gubernur. Ini perda kita sebagai orang Jawa Tengah tentang bahasa sastra dan aksara Jawa. Ada aturannya. Pak Bibit ingkang asman pramila menawi gubernur sak sampunipun Pak Bibit menika ngendikan bilih wis nek mulang aksara Jawa ki rasa diangel-angel, sing penting muridé ngerti nek aksara Jawa ki ana. Lah kuwi ya menjaga eksistensi sih ya, menjaga eksistensi. Tapi pada dasarnya kita kadang lupa bahwa eksistensi yang dijaga itu nanti juga efeknya juga berantai. Menjaga eksistensi pun itu juga ora mung waton, segalanya tetap harus ada wewatonnya. Seperti saya bilang tadi, menjadi orang normatif itu sak penak-penake orang ya. Kadang-kadang sepur ki liwat rel enak, itu enggak ada masalah. Ning nek engko apa relay amblek gitu ya, itu kan sudah di luar prediksi BMKG nanti. Nah, ini Bu Endang, ini sebagai juraganya Semak Belukar. Dengan hal seperti ini, apakah Semak Belukar akan diam saja? Saya membawa masalah ini ke sini itu kan sebenarnya saya ingin Semak Belukar itu menyikapinya nanti seperti apa. Mbuh piye carane. Ini yang sudah ya, yang sudah gitu saja. Tidak perlu diundat-undat. Saya saja nanti yang undat-undat. Kalau alasannya adalah wis ya tidak apa-apa, saya juga terima kasih. Karanganyar itu dengan menggunakan aksara Jawa di ranah-ranah publik itu menjaga eksistensinya aksara Jawa iya, menjaga kepentingannya Karanganyar juga iya, tetapi kalau dilihat dari sisi akademis ya tidak iya. Karena kita di Semak Belukar ini hasil belusukan loh Mbak Endang. Ini hasil belusukan. Jadi ini belusukan. Iya, belusukan di kota. Biasanya kita belusukannya kan candi Om Doni goleki Linggayoni ning ora tau ketemu linggane Om ya. Ketemune wong Yoni terus tapi ketemu linggane digone ndi tiok. Kan gitu. Iya. Ketemunya hanya Yoni terus itu. Kami itu ketemunya ya Yoni terus gak ada lingga itu. Ketemu wong kesurupan. Iya. Akhirnya iya. Nggak ya? Iya. Kalau pas ini yang kesurupan kemarin saya ya. Iya. Neng dinengan loh. Ini loh ya. Neng liangan. Ini, ya ini. Oh. Ya, itu yang kesurupan saya. Jadi iya. Iya betul, disirep. Sampai rumah baru bisa sirep. Teman saya seorang guru juga, guru senior juga pernah bercerita kepada saya, muridku nulis aksara Jawa, nulis sawah kuwi ya nganggo sawa ho dipangku. Kula mendel mawon, saya diam saja, tak rungokke sik. Terus ya wis ra apa-apa, tak benerke. Nulis wayang wi wa ya terus ngo dipangku wis tak tekne wae. Lho kuwi kan bener. Oh iya. Jadi kalau ternyata bertemu orang itu sudah berseberangan, diam itu emas leres ya. Pak Toto nggih. Kula mendel mawon. Ya enggak. Nek tensi kula pun dhuwur niku. Mau di bangku berarti ada gitu ya? Ada. Tapi Kuno. Iya, itu di kuno. Ane menawi karang ngerangi kuno ro terus nogong ngoten niku menapa leres. Iya.
Ada itu mengarep anu Samsat. Dulu pernah tak share yang Serada gitu. Iki kula nggih nyaru kene itu. Lah nggih. Karang niku rang iki ro nogo. Kalau hal seperti ini sebenarnya kita membuat surat terbuka pun saya tidak ngepal. Jadi pal itu selamanya kalau untuk masalah ini bikin surat terbuka pun nanti seperti apa, pal itu tetap ngene gawang tok. Ya. Jadi apa namanya? Ya ora digagas. Tetap kita harus audiensi dengan beliau. Ya harus kapan-kapan itu. Ya, tidak bisa tidak. Iya sebenarnya saya berterima kasih karena seperti apapun dengan seperti ini kan menjaga eksistensi aksara Jawa. Tetapi di sisi lain juga dilihat dari tidak hanya sisi menjaga eksistensi aksara Jawa tidak. Nah, ada akademisi juga kan. Nah itu kalau murid saya baca ini kan ya mesti nanti saya jadi debat sama murid-murid saya. Ya tetap ada aturan. Iya. Jawa, harus seneng basa Jawa tapi pakai aturan. Nggih, leres. Wayang pun juga gitu. Untung makruke wayang bener ya salah karuan. Monggo Mbak Endang ini hanya pemantik saja untuk diskusi kita biar tidak randomnya kemana-mana. Silahkan tanggapan dan sikap dari Semak Belukar Bu Endang yang akan mewakili. Oke, matur suwun Bu Yeni. Ini langkah awal ya Bu ya. Jadi kita kan paling tidak kita sudah berusaha untuk mempelajari dulu, kita paling enggak kita di intern dulu ya. Di intern dulu kita belajar dulu. Kalau kita mau melangkah ke depannya, tapi kalau kita belum memahami benar penulisan Jawa kan malu gitu. Jadi kita paling enggak kita di anggota Semak Belukar dulu kita pahamkan dulu boleh. Paling enggak kita latihan nulis yang bener iki kaya apa toh kayak gitu. Nanti kalau sudah benar-benar teman-teman sudah mulai paham, tahu lah mana ini kesalahannya di sini, benernya kayak ngene, lah kita nanti bisa melangkah gitu. Tapi kemarin saya sudah rasan-rasan sama Mas Aji, kebetulan beliaunya katanya mau ke sini, tak tunggu-tunggu kok nggak ke sini, karena mungkin rumahnya jauh Tawangmangu. Mungkin lewat Mas Aji nanti kita bisa audiensi juga sama Bapak kayak gitu. Kalau menyangkut ini, tapi kita pelan-pelan dulu, kita buka jalan dulu gitu aja, ngoten boleh. Terus terang saya karena basicnya juga bukan sastra Jawa, jadi saya juga masih belajar Pak D. Boleh, saya masih harus belajar juga. Nggih. Paling enggak sesama kita anggotanya dulu, kita belajar dulu sih gitu ya. Terus nanti audiensinya kapan kita cari waktu. Nggih, tapi ini bagus, maksudnya kita paling enggak sudah punya gambaran dulu kan. Kita sudah punya gambaran, terus kita punya bukti. Kalau dalam penelitian sejarah itu ya kita punya bukti primernya seperti itu. Bukti primernya ini jangan sampai hilang karena ini dipakai dasar untuk kita melangkah gitu. Ini buktinya kayak gini, ini primer, masuk bukti primer.